Hai semua, kembali lagi di channel ini. Gimana kabar kalian semua? Sehat selalu? Kali ini saya akan melanjutkan vol 5 bagian terakhir. Di video ini sangat bagus kan? Jadi simak aja. Seperti biasa, jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan konten ini. Terima kasih. Scene diawali di pagi hari. Art, Rosa, dan Valdo sedang sarapan. Tapi Rosa tidak mau makan makanan yang sudah dipesan oleh layanan hotel. Rosa memberitahukan bahwa ia mengkhawatirkan keadaan Irena, di mana tempo hari Irena tidak kunjung keluar dari kamarnya. Itu disebabkan insiden dokter yang dibakar oleh massa. Insiden itu juga persis dengan kondisi Irena yang merupakan keturunan dewa jahat. Sehingga di pikiran Irena, apakah nasibnya akan sama dengan dokter yang merupakan ras iblis tapi baik. Valdo berusaha menyuruh Rosa untuk makan. Begitupun dengan Art Meteor. Akan tetapi, tiba-tiba Irena keluar dari kamarnya dan bergabung untuk sarapan. Seketika wajah Rosa mulai semangat lagi dan akhirnya mereka semua sarapan. Singkat cerita, pertemuan 5 benua telah tiba. Di dalam aula katedral atau gereja utama terdapat 5 pemimpin. Mulai dari ras kurcaci, kita panggil saja Bavar biar lebih mudah. Lalu ras elf, kita panggil saja Anjuna biar lebih mudah. Oh ya, Anjuna ini adalah wanita. Kemudian ras orc, kita panggil saja Geros. Dan satu lagi adalah ras gabungan antara orc dan elf. Kita panggil saja Dread. Nah, dari kelima pemimpin termasuk Rosa, Dread lah yang kedatangannya tidak normal. Ia keluar dari sebuah lubang dimensi hitam yang muncul di aula. Dread juga menyapa Art Meteor setelah mengetahui rumor tentangnya. Tapi sapaannya bukan berupa ucapan, melainkan serangan sihir bola api besar. 4 pemimpin mulai panik karena serangannya terlalu mendadak. Akan tetapi, Art yang sebagai pengawal Rosa, ia langsung mengaktifkan sihir pertahanan tingkat rendah. Seketika bola api besar tersebut telah hilang. Dread cukup terkejut melihat Art Meteor tidak mengucapkan mantra sihir. Oh ya, bagi yang lupa, semua sihir Art Meteor yang tipe tingkat rendah, itu semua merupakan tipe tingkat tinggi di era saat ini. Sayangnya, ketika Dread mulai bersemangat, Paus atau Lizard telah tiba di aula. Sehingga acara sapaan pun harus ditunda. Singkat cerita, acara rapat pun telah usai. Tidak ada hal khusus atau istimewa yang terjadi. Bahkan, Art tidak menyangka akan terjadi seperti itu. Lalu, ketika mereka keluar dari aula, Rosa berkata kepada Art agar Art menepati janjinya, yaitu melindungi Irena dan tidak perlu berusaha keras untuk melindungi dirinya atau Rosa. Art hanya bisa terdiam dan berharap tidak akan ada kejadian seperti si naga seksoid. Keesokan harinya dimulailah acara perkumpulan para pemimpin tiap benua yang diadakan di alun-alun kota. Di sana ada Lizard yang mulai berpidato mengenai kesetiaannya terhadap Raja Iblis Varvatos. Begitupun dengan warga yang hampir 90% warga kota Kaldea datang ke acara tersebut. Kemudian setelah selesai dengan pidatonya, dilanjutkan dengan pidato pemimpin ras kurcaci. Lalu seterusnya. Kesimpulannya, mereka setuju akan melakukan perjanjian perdamaian untuk sementara waktu. Tapi sayangnya, ketika giliran Rosa, ia sangat gugup dengan pidato yang akan ia sampaikan. Bukan mengenai tentang perjanjian damai, melainkan tentang dirinya sebagai ratu yang sudah berbohong dan membiarkan keturunan dewa jahat hidup dan menjadi pahlawan terhebat. Yap, di situ Rosa mengungkapkan tentang Irena yang merupakan anak dari pahlawan dan sekaligus keturunan dewa jahat. Sontak warga mulai heboh karena 4 benua selain tempat tinggal Rosa sudah selalu membasmi keturunan dewa jahat. Tapi sayangnya Rosa tak sanggup melakukan hal itu kepada temannya. Terlebih lagi, Irena merupakan putri kerajaan sekaligus ratu yang sebenarnya. Warga mulai berkata, "Hukuman, hukuman, hukuman." Lizard sebagai pemimpin paus agama Raja Iblis Varvatos pun berkata,
Ratu Rosa akan dieksekusi akibat perbuatannya. Lizer menyuruh pasukan Templar untuk menghabisi Irena. Irena pun ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Art berkata, "Tenang saja, ada aku di sini." Art mulai menghampiri para Templar. Di situ, Art yang sebelumnya pernah menonton film John Wick pun mulai mempraktikkan aksinya, yaitu menggunakan pensil. Yap, Art tidak menggunakan sihirnya untuk mengalahkan para pasukan Templar, melainkan hanya menggunakan pensil yang ada di sakunya. Singkatnya, pasukan Templar yang mengepung Art dan Irena pun telah dikalahkan dengan sangat mudah. Kemudian, Art menggendong Irena dan berhasil kabur dari tempat tersebut. Di sisi lain, Rosa yang sudah ditangkap dan tinggal menunggu eksekusi pun mulai menjelaskan bahwa penyebab adanya diskriminasi terhadap ras lain itu semua adalah kesalahan agama Raja Iblis yang dipimpin oleh Paus. Pada zaman dulu, setelah kepergian Raja Iblis Varvatos, semua ras sepakat dan membuat kota katedral yang diberi nama Kaldea. Tapi sayangnya, Lizer yang sebagai pemimpin Paus sejak dari dulu pun menggunakan sihir hipnotis kepada warga yang ada di Kaldea, yaitu harus percaya dengan sosok Raja Iblis dan menghukum ras yang tidak menganut agama Raja Iblis. Padahal tidak semua keturunan dewa jahat itu adalah jahat. Contohnya aja mantan Art Meteor, yaitu Lydia, dan juga gebetan Art saat ini, yaitu Irena. Ras iblis yang menyamar sebagai dokter juga baik, membantu menyembuhkan segala penyakit, tapi ras manusia malah membakarnya hidup-hidup setelah mengetahui identitasnya. Itulah alasan Rosa mengungkapkan kebenaran kepada publik setelah sebelumnya Rosa meminta Art agar berjanji melindungi Irena apapun yang terjadi. Di penjara ada Valdo yang mendatangi Rosa. Ia mulai tidak percaya dengan keputusan Rosa yang menolak dengan perjanjian damai. Ternyata sebelumnya Lizer sempat mendatangi kediaman Rosa ketika Art sedang piknik sekolah. Di situ, Lizer meminta Rosa untuk bekerja sama dengannya dan menjadi pion bagi Lizer. Setelah kepergian Lizer, Rosa mulai terus berpikir apakah menjadi pion Lizer dan mengkhianati temannya sendiri adalah keputusan yang benar. Jika sewaktu-waktu Lizer membocorkan rahasia besar Irena ke depan publik, dan di saat itu pasti Irena akan membenci Rosa yang sudah dianggap temannya. Akhirnya tibalah keputusan bulat, yaitu dengan memberitahukan kebenaran dari mulutnya sendiri kepada publik. Di sisi lain, Art dan Irena yang berhasil kabur pun bertemu dengan kroco-kroco agen rahasia milik Rosa. Agen itu mendapat misi untuk membawa Irena kabur dari tempat tersebut. Di situ Irena tidak ingin pergi meninggalkan sahabatnya, yaitu Rosa. Agen itu berkata, "Tapi kami punya misi untuk membawa Irena pergi dengan aman." Irena menjawab, "Tidak, selama ada Art Meteor, semua musuh hanyalah semut." Sebelumnya, Art yang bertarung dengan pensil saat melawan Templar, itu sebenarnya adalah alun-alun kota sudah dipasang segel anti-sihir. Jadinya, Art menggunakan pensil untuk mengalahkan pasukan. Dirasa tidak ada jalan lain, akhirnya agen tersebut menerima keinginan Irena dan mendapat perintah dari Art Meteor untuk mencari informasi tentang waktu hari eksekusi Rosa. Setelah kepergian agen, Art melihat ke arah Irena yang sudah nangis. Ia tidak habis pikir, jika ia kembali ke rumah, maka semua siswa akan menjauhinya, termasuk Slevy dan juga Ginny, yang sangat benci dengan dewa jahat. Art berkata, "Tenang saja, aku akan selalu di sampingmu." Tapi perkataan manis dari Art tidak membuat Irena berhenti menangis. Art juga sempat mengingat kejadian saat melawan naga Seksoy. Di situ, Art baru saja mengeluarkan 20% kekuatannya, dan itu sempat membuat Irena putus asa melihat Art Meteor yang terlalu jauh untuk digapai. Apa jadinya jika Art mengeluarkan 100% kekuatannya? Kita tunggu saja. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Waktunya eksekusi Rosa. Ternyata mimpi Art Meteor menjadi kenyataan, tapi bukan Irena, melainkan Rosa. Di situ warga-warga mulai mencela dan melemparkan sesuatu kepada Rosa yang sedang dibawa oleh penjaga menuju tempat eksekusi. Pakaian Rosa sudah diganti dengan pakaian compang-camping dan rambut pirangnya pun penuh dengan kotoran tanah
yang dilempar oleh warga. Eksekusi Rosa disaksikan seluruh warga Chaldea. Di situ, Valdo yang akan secara otomatis menjadi raja berikutnya di tempat tinggal Art Meteor, ia mendapat peran untuk mengeksekusi Rosa. Valdo tidak kuat dan tidak berdaya bahwa ia mendapat peran tersebut. Akan tetapi Rosa berkata, "Lakukanlah." Kemudian Valdo menyatakan Ratu Rosa akan dieksekusi dengan kejahatan, yaitu mengkhianati Raja Iblis Varvatos. "Lakukanlah yang kuat dan cepat, jangan lambat-lambat ya, aku benci sakit," perkataan Rosa untuk terakhir kali kepada Valdo. Ketika Valdo akan mengeksekusi Rosa dengan penuh air mata pun, ia akhirnya meminta pertolongan kepada Art Meteor dengan teriakan keras. Di sisi lain, sebelum acara eksekusi dimulai, Art, Irena, dan sang agen dihadang oleh sekelompok Templar. Sekelompok itu sangat senang karena saat ini Chaldea sepenuhnya telah dipasang segel anti-sihir, sehingga sihir apapun tidak akan aktif. Art berkata, "Benarkah sihir tidak bisa digunakan?" Seketika Art mengeluarkan sihir angin puyuh untuk menerbangkan sekelompok Templar. Irena sempat kaget sesaat, tapi kembali dengan senyuman sombongnya dan bangga punya teman seperti Art Meteor. Sedangkan sang agen tidak percaya sama sekali. Kemudian mereka bertiga dihadang lagi oleh banyak pasukan. Tapi sekali lagi Art menggunakan sihirnya yang membuat pasukan Templar tak berdaya sama sekali. Hingga pasukan elit Leisure pun telah tiba. Di situ Art sempat kesusahan melawan pasukan elit dengan mode orang biasa. Art berkata, "Aku akan membuang hidupku sebagai orang biasa demi kamu, Irena." Art memutuskan untuk berubah ke mode Raja Iblis agar bisa sampai tepat waktu. Akan tetapi tiba-tiba pasukan elit itu terhempas jauh setelah menerima serangan dari udara. Ya, tidak diragukan lagi, itu adalah pola serangan yang 3000 tahun lalu tidak pernah berubah, yaitu Sylvie. Ginny pun ikut membantu Sylvie yang sudah mengalahkan pasukan Templar biasa. Sylvie berkata, "Ini bukan seberapa, serahkan pada kami." Pedang suci milik Sylvie, yaitu Demis Argis, tidak berpengaruh dengan anti-sihir. Irena berkata kepada Sylvie dan juga Ginny, "Mengapa kalian di sini? Aku adalah keturunan dewa jahat, orang yang kalian benci." Sylvie menjawab, "Itu bukan masalahku. Yang terpenting aku datang untuk menyelamatkanmu, Kak Irena." Ginny juga berkata, "Aku juga tidak peduli. Yang terpenting kamu adalah rivalku dalam merebut hati Art Meteor." Kemudian Camilla yang merupakan teman kelas Art Meteor yang memiliki darah iblis pun ikut datang membantu. Selanjutnya Art dan Irena meninggalkan mereka semua. Di perjalanan menuju Rosa, mereka berdua sekali lagi dihadang oleh pasukan elit. Namun saat ini segel anti-sihir sudah tidak aktif, mengingat pedang Sylvie tidak mempan dan membuat pihak musuh berat sebelah. Di situ sebelum Art dan Irena melawan pasukan elit, ternyata pasukan elit itu seketika terhempas jauh, sangat jauh sampai tidak kelihatan. Ternyata orang yang menyerang pasukan elit itu adalah Olivia Sensei. Olivia berkata, "Kita ketemu lagi, Art. Kau pikir akan mengorbankan hidupmu untuk temanmu? Pasti kamu merencanakan ini kan? Apa kau lupa dengan perkataan teman lamamu itu, Lydia, untuk selalu mengandalkan teman?" Irena tidak tahu maksud dari perkataan Olivia. Namun di pikiran Art Meteor, ia sangat tahu bahwa Olivia datang untuk memperingati adik bodohnya agar tidak bertindak bodoh. Di sisi lain, para penjaga sangat ketakutan setelah melihat Olivia berada di depannya. Olivia berkata, "Kalian ingin menangkap mereka berdua kan? Kalau begitu, tangkap aku juga." Sebelum musuh lari ketakutan menghadapi Olivia, ternyata di belakang musuh ada teman satu kelas Art Meteor yang ikut partisipasi. Mereka semua dari grup pencinta Irena dan juga grup harem Art Meteor yang dipimpin oleh Veronica. Bahkan Elrad pun datang membantu. Kekuatan Tomodachi selalu menang. Olivia berkata, "Pergilah dasar bodoh, serahkan ini pada kami." Singkat cerita, Art dan Irena tiba di alun-alun kota. Singkatnya, mereka berdua berhasil menyelamatkan Rosa. Tapi sebelum mereka pergi, ternyata ada Leisure yang sudah menunggu mereka semua. Leisure membawa dua senjata, yaitu palu dan tombak. Terlebih lagi, Leisure sudah mengaktifkan sihir khusus.
Jadi mau tak mau, Art untuk saat ini hanya bisa bertahan dari serangan Lizer. Setelah pertahanan Art hancur, Art mulai meninggalkan Irena, Rosa, dan Faldo untuk keselamatan mereka. Di atas langit, ternyata insiden kali ini sudah diperhitungkan oleh Lizer, bahwa ia akan menggunakan sosok Art Meteor yang akan menjadi pusat perhatian dan menjadikan Art Meteor sebagai Raja Iblis baru. Tujuannya sudah pasti untuk menciptakan dunia di mana bocil-bocil bisa hidup bahagia tanpa adanya diskriminasi antara ras. Di situ mereka berdua saling mengeluarkan tanggapannya tentang manusia, mulai dari Lizer yang tidak percaya dengan manusia, meskipun manusia memiliki sisi baik, sehingga perlu dilakukan sihir hipnotis untuk bisa menciptakan dunia yang ideal. Sedangkan Art Meteor, setelah ia mendapat saran dari kakaknya yaitu Olivia, ia mulai teringat bahwa tindakannya ketika saat menjadi Raja Iblis Varvatos, ia juga menggunakan sihir hipnotis kepada manusia. Setelah mendengar pernyataan dari Lydia bahwa Lydia percaya dengan manusia, hasilnya Varvatos dijauhi dan ditakuti, bukan dihormati seperti Lydia sang pahlawan. Maka dari itu Varvatos memutuskan meninggalkan dunia damai dan bereinkarnasi menjadi orang biasa, agar suatu saat bisa seperti Lydia, yaitu percaya dengan manusia. Akan tetapi setelah percekcokan mereka berdua selesai, ternyata tidak membuahkan hasil. Pertarungan Lizer versus Art Meteor pun terjadi. Lizer langsung menyerang dua hewan yang ada di bawahnya dengan palu dan juga tombak. Sihir khusus milik Lizer dapat memanipulasi objek menjadi boneka dan meningkatkan kekuatan fisiknya. Saat ini Art hanya bisa menghindari serangan yang datang padanya. Dirasa tak ada hasil, Art akhirnya mengeluarkan pedang Raja Iblis dan langsung menghabisi dua hewan tersebut dengan sangat mudah. Lalu ia mulai menyerang ke arah Lizer dengan niat menghabisinya. Lizer menahan pedang milik Art dengan tombak yang ia miliki, tapi kekuatan Art tidak bisa ditahan. Akhirnya Lizer terhempas dan jatuh ke bawah sampai menghancurkan bangunan tinggi yang ada di bawah. Art berkata, "Ada apa? Kemana senyum sombongmu itu?" Lizer hanya bisa menahan sakit. Akan tetapi di sekitar Lizer ada teman kelas Art Meteor. Lizer mulai menyerang siswa itu dengan tombaknya dan membuatnya menjadi boneka untuk melawan Art Meteor. Art Meteor yang sangat jauh dari Lizer tidak bisa berbuat banyak hal. Sayangnya, ketika Lizer menyerang siswa tersebut, Olivia berhasil menahan tombak Lizer dengan pedangnya. Olivia berkata, "Jangan serang muridku." Lizer mulai menyuruh pasukan Templar untuk menangkap siswa tadi yang berhasil kabur. Olivia yang melihat hal itu pun tak terima dan memutuskan tidak akan melepaskan Lizer. Lizer berkata, "Bagaimana jika aku tidak melepaskan muridmu?" Olivia menjawab, "Emang kamu pikir bisa mengalahkanku?" Olivia berkata lagi, "Art, cepat pergi ke tempat teman-temanmu." Art langsung pergi menuju ke tempat teman kelasnya yang sudah dikepung oleh para penjaga Templar. Sementara itu ada warga yang sudah terkena efek sihir khusus Lizer dan mulai menyerang ke arah Art Meteor. Lizer berkata, "Sihir khususku tidak ada satupun orang yang bisa menghentikannya." Bahkan Raja Iblis Varvatos berkata bahwa ia juga tidak bisa. Namun di sisi Art Meteor, perkataan yang diucapkan Lizer barusan adalah kebohongan yang selama ini Varvatos lakukan. Sebenarnya semua jenis sihir akan bisa ditiru oleh Varvatos, tak terkecuali sihir khusus. Lizer sangat kaget melihat pengaruh sihirnya telah hilang. Art berkata sambil perubahan wujud menjadi Raja Iblis. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Raja Iblis. Dengan auranya yang sudah berubah menjadi Raja Iblis, para penjaga Templar elit maupun biasa terhempas jauh. Sedangkan bagi teman-teman kelas Art hanya bisa berdiri di belakangnya. Kemudian, Lizer mulai memprovokasi teman-teman Art Meteor bahwa kekuatan Art Meteor di luar akal sehat. Tapi sayangnya itu tidak mempan. Para ciwi-ciwi mulai kelepek-kelepek dengan sosok Art Meteor yang menjadi opa-opa ganteng. Matanya auto lope-lope. Art yang sudah disemangati oleh ciwi-ciwi cantik pun berkata, "Lydia, waktunya kita ke mode ketiga." Lydia Homunculus berkata, "Perintah dilaksanakan." Seketika Art Meteor berubah ke mode 3 dari bentuk Raja Iblisnya.
wajah Art Meteor berubah menjadi wajah Varvatos. Yang kita tahu bahwa wajah Varvatos adalah wajah yang paling ganteng dari semua pria yang ada di dunia tersebut. Sehingga para ciwi-ciwi teman kelas Art pun mulai berjatuhan dan pingsan. Jika kalian melihat drakor, pasti tahu reaksi ciwi-ciwi melihat opa-opa ganteng di sekolahan. Persis seperti itu. Lizer pun putus asa dengan sosok Art Meteor yang ternyata adalah Varvatos. Art langsung menyerang ke arah Lizer dengan santai. Lizer pun harus berusaha menahan serangan pedang hitam Raja Iblis Varvatos dengan tombaknya serta palunya. Tapi hasilnya tubuh bagian dalam Lizer mulai hancur. Alhasil Lizer mengeluarkan banyak darah. Art langsung memotong tangan kanan Lizer dengan ekspresi santai. Di momen itu, Art sudah memutuskan tindakannya, yaitu akan mengakhiri hidup Lizer yang terlalu berbahaya. Tapi ketika Art akan menjalankannya, Art kembali ke wujud aslinya dan Lizer pun menghilang. Art sangat bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Ternyata sosok misterius telah muncul. Sosok itu adalah pria bertopeng yang sempat dilawan oleh Art Meteor sebelumnya. Pria itu berkata, "Sungguh mengerikan Raja Iblis, aku sampai takut jika berhadapan langsung." Art bertanya, "Di mana Lizer?" Pria itu menjawab, "Orang itu sudah kukirimkan ke tempat yang aman. Peran orang itu belum waktunya berakhir. Jadi kita akan bertemu lagi, Raja Iblis." Pria misterius itu pun menghilang. Art hanya bisa berpikir bahwa Lizer ada sangkut pautnya dengan organisasi musuh. Akan tetapi Camilla yang baru saja datang dan terkejut teman-teman kelasnya pingsan pun menghampiri Art Meteor. Akhirnya insiden tersebut berhasil diselesaikan. Singkat cerita, mereka semua pulang. Di sana terjadi krisis kerajaan di mana faksi anti Rosa telah terbentuk karena menyembunyikan identitas dewa jahat. Tapi Olivia yang sudah tahu dengan kondisinya, akhirnya ia memutuskan akan bekerja sama dengan kerajaan, sehingga faksi anti Rosa pun bisa dihentikan untuk sementara waktu. Di sisi lain, pemimpin benua lain yaitu Geros, ia sangat ingin membantu dan bekerja sama dengan Olivia Sensei. Sedangkan pemimpin benua lain mulai tidak menerima dengan kerajaan Rosa yang telah memihak pada keturunan dewa jahat. Oke kan, akhirnya selesai juga volume 5. Terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa. Bye-bye.